Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melanjutkan tutorial sebelumnya, atau tutorial pertama. Setelah kemarin kita sudah mengenal tampilan Microsoft Word, ya, di mana ada quick access, toolbar atau menu bar, ya, toolbar dan menu barnya, dan menu bar atau tab bar dan zoom. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memformat tulisan atau paragraf. Nah, di sini sudah saya siapkan cerita pendek, ya. Kegiatan kita sekarang akan memformat tulisan ini serapi mungkin, ya. Di mana kita akan bermain-main dengan menu bar home dulu, yang di mana menu bar ini digunakan untuk memformat tulisan maupun paragraf. Oke, di sini kita mulai. Nah, di sini untuk tulisannya atau jenis tulisannya itu kita akan ubah. Ngubahnya bagaimana? Nah, di sini kan kita sudah ada dua paragraf nih, dua paragraf, dua halaman. Nah, cuma kita akan mengubahnya khusus di halaman pertama dulu. Pertama kita akan blok dulu tulisannya. Di sini kita sudah rata tengah. Untuk judulnya, ini judulnya kita kasih size fontnya 16. Tulisannya kita ganti aja ya, mungkin yang ini. Coba. Oke. Dan untuk paragrafnya kita akan memberikan tulisan yang biasa aja, mungkin yang ini ya. Nah, tadi saya lupa menjelaskan, sebelum kita mengubah, sebelum kita mengubah sebuah, sebelum kita mengubah tulisannya, kita terlebih dahulu harus memblok atau memilih tulisan yang ingin kita rubah. Nah, contohnya di sini caranya itu klik kanan, lalu ditahan, tarik sampai bawah ya, sampai dia benar-benar terpilih atau terblok semua. Baru kita pilih tadi tulisannya banyak di sini untuk Microsoft Word. Terserah kita pilih yang ini aja, sudah berubah dan ukurannya kita atur 14. Oke, kalau tadi yang atas 16 ya, nih. Nah, sekarang untuk tulisannya 16. 14. Nah, di sini kan ada bagian font, dia itu mengatur font atau tulisannya entah dari ukurannya decrease atau decrease dan increase. Ada untuk menebalkan tulisan, cuma di sini karena dia sudah gaya tulisannya tebal, fungsi bold atau menebalkan tulisan kita tidak bisa menggunakannya. Tapi di sini untuk italic, untuk untuk memiringkan tulisan bisa. Tapi kita harus memilihnya dulu, ya, miring. Nah, di sini buatnya tidak udah aktif tapi tidak ada perubahan. Tapi kalau yang italic kita aktifkan dia akan miring. Ya, anggap saja untuk yang paragraf pertama kita akan memiringkannya. Nah, coba perhatikan jika kita beberapa memilih beberapa tulisan di sini untuk rata kanannya tidak rata ya, ada yang ujung maju, mundur, maju dikit, mundur. Nah, caranya agar kiri dan kanan rata seperti ini, kita menggunakan di bagian paragraf toolbarnya. Pakai yang rata kiri kanan nih. Ada garis-garis kiri kanannya pas, kita pakai. Otomatis kiri dan kanannya dia ujungnya itu rata. Yaitu masalah yang rata kiri kanan atau untuk paragrafnya supaya rapi. Nah, untuk penulisan judul ini tadi kan warna merah, kita menggantinya di bagian font color. Di bagian sini ada beberapa warna ya, dan ada warna standar juga. Kalau masih kurang, kita bisa memilih yang more color. Ya, milih more color. Di sini ada banyak tulisan warnanya yang kita pilih. Atau bisa kita custom, kita tarik aja tahan kirinya ya. Sini kita kasih warna yang kuning aja. Oke, oke.
Nah, selanjutnya, mungkin kita perlu menambah menggunakan di bagian paragraf ini untuk balet ataupun nomor. Misalkan di bawah sini, kita ingin menambahkan atau menyebutkan nama nama teman kita ya. Kita samakan aja dulu. Tadi ukurannya 14 dan kita memilih tulisan yang amasis. Ya, 14 ini juga belum. Ya, amasis tadi. Oke, sudah. Nah, di bagian paragraf yang harus kita ketahui juga ada toolbar yang namanya numbering. Ya, numbering ini sering digunakan untuk memberi nomor list atau urutan atau yang perlu kita masukkan ke dalam daftar biasanya. Nah, di sampingnya ini juga ada yang namanya bullet. Ya, bullet ini fungsinya sama juga seperti number, cuma kalau number itu untuk nomor. Dan kalau bullet ini dia seperti tanda ya. Kita coba satu persatu, mungkin kita coba yang ini dulu. Kita klik. Kalau kursornya kita pindahkan dulu, enter ke bawah. Kita pilih yang bullet yang pertama. Nah, misalkan di sini daftar teman kelas. Enter. Di sini kita tuliskan daftar teman sekolah, misalkan. Oke, untuk yang balet. Sekarang, di bagian balet kursornya kita pindahkan ke ujung, kita enter dulu, lalu kita hapus. Ya, kita akan menambahkan fungsi number atau nomor. Di dalam Microsoft Word kita klik dulu, kita pilih dulu nomornya, entah yang pakai Romawi, huruf abjad kapital, kita pilihnya yang angka saja. Ya, di sini otomatis ada satu. Misalkan di sini nama yang pertama Fajri. Kita enter, maka secara otomatis di sini akan muncul angka 2. Terus Ah, Ahmad ya. Oke, 3 itu ada Kurnia. Itu untuk yang daftar teman. Oke, kita kursornya kita pindahkan lagi ke bagian bawah. Pakai klik kiri ya di mouse. Lalu enter. Seperti tadi yang di atas kita hapus dulu. Baru kita pilihkan number. Di sini kita pakai yang huruf aja ya. Huruf. Nah, otomatis akan muncul A. Baru kita ketikkan di sini Rizky, misalkan Rizky. Rizky kedua itu Riven. Oke, yang B, yang C itu ada siapa ya? Kira-kira Michael. Oke, untuk fungsi yang number dan sama juga kayak dan sebelahnya ada current list. Jadi ini kalau untuk saat ini masih belum terlalu sering digunakan. Ya, sama aja fungsinya seperti yang numbering, cuma dia lebih ke list tadi. Listnya seperti ini. Ya, terus yang harus kita ingat juga, misalkan di satu paragraf ini, ya kita tandai dulu. Di sini kan ada tulisan nih. Nah, tulisannya itu hanya diawali awal kata saja huruf besarnya. Nah, di sini ada fungsi untuk mengatur tiap awal kata itu menjadi diawali oleh huruf kapital. Nah, di sini ada nih change apa ya? Change case. Nah, change case ini kalau kita klik yang tanda panah ke bawah, dia akan memiliki beberapa pilihan. Yang pertama sentence, lowercase, uppercase. Nah, di sini kalau sentence ya dia hanya diawali setiap titik aja. Ya, kalau yang lowercase dia akan memperkecil semua tulisan. Ini kita kasih rata kiri kanan dulu biar rapi. Oke. Dan yang bawah yang lowercase, nah seperti namanya uppercase ini untuk memberi
untuk membuat tulisan kita menjadi huruf kapital semua. Nah, sini menjadi kapital. Sedangkan yang paling bawah kapital and its word berarti ini setiap awal kata diawali dengan huruf kapital. Oke, ini diawali sama huruf kapital. Aris, mengapa M-nya besar? Kamu, K-nya juga besar. Bisa kita coba-coba ya. Nih, biasanya ini hanya digunakan untuk beberapa kasus saja kalau kita mengetik ya. Jadi kita bisa menggunakan yang ini. Oke, selanjutnya itu pindah ke menu bar insert. Oke, di menu bar insert itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita di sini fungsinya menu bar insert untuk menyisipkan atau memasukkan objek maupun gambar ke dalam lembar kerja kita. Nah, di sini bisa menambahkan tabel, gambar, ada shape, di sini ada beberapa objek ya. Bangun ruang, tanda panah, dan lain-lain, dan garis-garis ya. Sini lalu ada smart art. Ya, ini biasa digunakan untuk membuat bagan kelas atau list beberapa ya. Dan di sini ada header dan footer. Ya, header itu yang bagian atas kertas. Biasanya digunakan untuk menambahkan keterangan ataupun halaman ya, di header ataupun di footer. Footer ini di bagian bawah. Dan ada word art untuk memperindah tulisan. Ya, membuat karya seni atau seni tulisan ya. Dan equation itu biasanya digunakan untuk menambahkan atau menuliskan fungsi matematika atau rumus-rumus matematika ya. Dan simbol. Nah, simbol ini biasa digunakan untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat di dalam keyboard. Di dalam keyboard kan simbol-simbolnya terbatas, tapi kalau di dalam fungsi simbol, di dalam menu bar insert itu ada banyak. Ya, seperti ini contohnya. Oke, untuk pembahasan tombol insert akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.